Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di kelas Etika dan Pendidikan Anti Korupsi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengantar etika minggu yang lalu. Kita akan mencoba memahami mengenai moral, etika, etiket, nilai, dan norma. Masih ingat dengan pembahasan minggu lalu? Moral dan etika? Ada pertanyaan mengenai apa perbedaan moral dan etika? Ya, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Kedua istilah tersebut merujuk pada pengertian yang sama, yaitu kebiasaan. Meskipun sama-sama merujuk pada pengertian kebiasaan, terminologi moral dan etika dapat dibedakan. Moral berbicara mengenai baik buruknya suatu perbuatan manusia, sedangkan etika memiliki banyak makna, salah satunya sebagai ilmu, studi, atau kajian yang membahas mengenai baik buruknya perbuatan manusia, atau membahas moralitas itu sendiri. Untuk lebih singkatnya, etika adalah ilmu tentang moral, dan moral adalah penerapan etika. 3 konsep moral: hak, keadilan, dan kepedulian. Dalam moral, hak merupakan konsep terpenting, karena dengan hak, maka setiap individu memiliki dasar untuk memilih secara bebas apa yang ingin dilakukannya, termasuk pula melindungi pilihannya tersebut. Hak dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu hak moral dan hak legal, hak khusus dan hak umum, hak positif dan negatif, serta hak individual dan hak sosial. Untuk dapat memahami perbedaan antara hak moral dan hak legal, mari kita lihat pada kasus-kasus berikut. Kasus pertama, sekelompok anak muda menyeberang jalan dan melihat seorang tua yang membutuhkan pertolongan untuk menyeberang. Sekelompok anak muda tersebut tidak memberikan pertolongan karena dalam keadaan terburu-buru. Pertanyaannya, apakah orang tua tersebut punya hak untuk meminta bantuan dan dibantu? Kasus kedua, masih dalam peristiwa yang sama, namun yang berbeda adalah sekelompok anak muda tersebut bukannya menolong, melainkan menjadikan orang tua sebagai bahan lelucon dengan mendorong orang tua tersebut sehingga terjatuh dan mengakibatkan luka-luka. Apakah orang tua tersebut punya hak untuk melindungi diri dari tindakan anak muda atau memiliki hak untuk menuntut atas apa yang dialaminya? Sekilas kedua peristiwa tersebut sama, namun terdapat perbedaan perbuatan di level tertentu yang mengakibatkan adanya perbedaan hak. Pada kasus pertama, orang tua memiliki hak untuk dihargai oleh generasi yang lebih muda, termasuk hak untuk diberikan bantuan seperti dalam kasus menyeberang jalan. Inilah yang disebut dengan hak moral, yaitu hak yang timbul dari masyarakat, di mana kebiasaan menghormati orang tua, termasuk memberikan bantuan kepada orang yang lebih tua, adalah perbuatan yang baik, dan sebaliknya. Pada kasus kedua, sekelompok anak muda melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka pada orang tua tersebut. Di kasus ini, timbul hak bagi orang tua tersebut untuk melindungi dirinya, termasuk untuk melakukan tuntutan sebagai konsekuensi dari adanya kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari perbuatan sekelompok anak muda tersebut. Inilah yang disebut dengan hak legal, yaitu hak yang timbul dari aturan atau hukum yang ditetapkan oleh negara, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja mengakibatkan luka pada orang lain atau yang disebut dengan penganiayaan. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup tenang tanpa gangguan orang lain, dan ini diatur dan dijamin oleh negara. Hak umum dan hak khusus. Pernah mendengar bahwa cinta itu buta? Buta boleh saja, tapi jangan sampai buta hati dan buta akal budi. Mencintai seseorang dan menikah adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Inilah yang disebut dengan hak umum, atau biasa pula disebut dengan hak asasi manusia. Hak yang dimiliki setiap orang karena semata-mata dia adalah manusia, bukan karena jabatan atau adanya relasi khusus dengan orang lain. Lalu, bagaimana dengan menikahi istri atau suami orang lain?
Oh, tidak semudah itu, Alejandro. Kenapa? Bukankah menikah adalah hak setiap manusia? Yes, tapi bukan menikahi apa yang menjadi hak orang lain. Mempertahankan suami atau istri dari terkaman pihak lain adalah hak suami atau istri. Inilah yang disebut dengan hak khusus. Hak yang timbul dari relasi khusus atau karena fungsi khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lainnya. Hak yang dimiliki oleh suami terhadap istri dan hak yang dimiliki oleh istri terhadap suami. Dalam hal ini timbul dari undang-undang perkawinan. Hak negatif dan hak positif. Hak negatif berarti bahwa orang lain berkewajiban untuk tidak bertindak kepada kita karena hak yang kita miliki. Contohnya adalah hak milik. Dengan mempunyai hak milik atas suatu objek, katakanlah rumah, maka kita berhak agar orang lain tidak melakukan perbuatan apapun di dalam rumah kita tanpa seizin kita. Itulah yang disebut dengan hak negatif. Hak negatif bisa dibedakan menjadi dua, yaitu negatif aktif dan negatif pasif. Waduh, negatif namun aktif, apalagi ini? Jangan bingung. Yang dimaksud dengan hak negatif aktif adalah kita bebas berbuat atau tidak berbuat seperti yang dikehendaki oleh orang lain. Katakanlah tetangga datang menghampiri kita dan menyampaikan bahwa tidak seharusnya kita melakukan perubahan pada bentuk fasad rumah kita karena tidak terlihat menarik. Sebagai pemilik hak negatif aktif, maka kita berhak memberikan respon. Halo, suka-suka Eike dong mau ngapain dengan rumah Eike? Mau fasadnya di atas atau di bawah? Sepanjang tidak merugikan orang lain, katakanlah dari segi struktur bangunan, maka tidak masalah. Inilah yang dinamakan dengan hak negatif aktif. Tetangga tidak berhak untuk memaksa kita menyesuaikan fasad rumah dan sebaliknya kita bebas melakukan perubahan apapun pada bentuk fasad rumah yang merupakan milik kita. Lalu hak negatif pasif. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Nah, si tetangga tadi ternyata kesal karena kita tidak mendengarkan keinginannya. Pada malam hari tetangga melempari rumah kita dengan telur. Wah, nekat nih tetangga. Tidak seorang pun dapat melakukan sesuatu terhadap apa yang menjadi hak kita. Karena rumah adalah rumah kita, milik kita, tidak seharusnya orang lain, termasuk tetangga, melakukan hal yang merugikan kita dan milik kita. Pesan moralnya apa? Bijaklah memilih tetangga. Selesai dengan hak negatif. Ada yang namanya hak positif. Apakah hal ini berarti bahwa kita positif memiliki hak? Tidak seperti itu, Carlota. Hak positif artinya hak kita menimbulkan kewajiban bagi orang lain untuk bertindak untuk kita. Contohnya adalah ketika wajib pajak mendatangi kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan pelayanan, maka wajib pajak tersebut memiliki hak positif atas pelayanan perpajakan, antara lain dilayani sesuai dengan SOP dan SLA yang berlaku. Itulah perbedaan hak negatif dan hak positif. Hak negatif mewajibkan orang lain untuk tidak bertindak kepada kita, sementara hak positif mewajibkan orang lain bertindak untuk kita. Hak individual dan hak sosial. Hak untuk mendapatkan pendidikan, bahkan pendapat adalah contoh dari hak individual. Hak yang diperoleh setiap individu dari negara dan negara tidak boleh mengganggunya. Sedangkan berserikat, berkumpul bersama dengan anggota masyarakat lainnya, termasuk pula menyuarakan pendapat kelompok, adalah contoh hak sosial. Hak yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat dalam kaitannya untuk kepentingan bersama di dalam suatu negara. Oleh karena itu, setiap individu selain memiliki hak individual, memiliki pula hak sosial. Sekarang kita beralih kepada keadilan. Apa peranan keadilan dalam moral? Keadilan dipergunakan untuk menilai tindakan seseorang, menilai praktik institusi sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan kerap kali dijadikan sebagai kriteria tunggal untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan. Menilai perbuatan salah atau benar tidak sama dengan penegakan hukum, meskipun
Penegakan hukum sering diidentikan dengan keadilan. Karena dalam penegakan hukum terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kembali kepada keadilan, terdapat 2 teori keadilan yang terkemuka, yaitu keadilan tradisional oleh Aristoteles dan keadilan egalitarian oleh John Rawls. Aristoteles berpendapat terdapat 2 jenis keadilan, yaitu keadilan universal dan keadilan khusus. Keadilan universal adalah keadilan yang berlaku secara menyeluruh. Dengan kata lain, perbuatan yang adil adalah perbuatan yang benar secara moral dan mematuhi aturan yang diterapkan secara menyeluruh. Contohnya adalah pemberian upah minimum regional bagi pekerja di wilayah tertentu. Dalam hal ini, lingkup wilayah diartikan universal. Selanjutnya keadilan khusus, di mana berbuat adil adalah mengambil yang sepatutnya atau memberikan yang sepatutnya. Sifatnya tidak berlaku secara universal, melainkan khusus. Keadilan khusus itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, keadilan distributif. Hal ini berarti memberikan kepada seseorang berdasarkan peran atau jasanya. Kenaikan pangkat bagi pekerja yang sudah bekerja selama 5 tahun, kenaikan gaji bagi pegawai yang berprestasi adalah contoh dari keadilan distributif, di mana wujud keadilan ini tidak diberikan kepada pegawai lain yang tidak memenuhi kriteria. Keadilan kompensasi berarti memberikan kepada seseorang karena adanya kekeliruan atau kesalahan orang lain yang mengakibatkan kerugian pada orang tersebut. Pemberian kompensasi ini didasarkan pada tujuan untuk mencapai kembali keseimbangan moral seperti sedia kala, sebelum terjadinya kerugian. Seorang konsumen yang menerima barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan karena kekeliruan penjual, maka berhak mendapatkan kompensasi dari penjual, yang bentuknya berdasarkan kesepakatan para pihak. Terakhir adalah keadilan retributif. Keadilan ini berbicara mengenai pemberian hukuman bagi pelaku kesalahan. Gunanya sama dengan keadilan kompensasi, yaitu untuk mencapai kembali keseimbangan moral. Maka terhadap pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kejahatannya. Mari beralih ke keadilan egalitarian yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls mendefinisikan keadaan sebagai kewajaran. Hal ini berangkat dari pertanyaan, bagaimana keadilan akan dapat dicapai ketika beberapa orang yang bebas dan setara berusaha mencapai tujuannya, namun berbenturan dengan orang lain yang juga berusaha mencapai tujuannya, di mana orang lain tadi mungkin saja tidak setara. Ketidaksetaraan dalam hal ini bisa berupa ketidaksetaraan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan. Padahal, setiap orang memiliki kebebasan yang sama. Kondisi inilah yang menimbulkan kesulitan untuk menetapkan keadilan secara absolut. Sehingga, menurut John Rawls, diperlukan adanya personal judgment untuk menetapkan kewajaran. Kepedulian. Dalam etika kepedulian, tugas moral tidaklah mengikuti prinsip-prinsip moral universal dan imparsial, melainkan memberikan perhatian dan tanggapan terhadap kebaikan orang-orang tertentu yang dengannya kita memiliki hubungan dekat dan bernilai. Poinnya adalah hubungan dekat dan bernilai. Oleh karena itu, hubungan interpersonal memegang peranan penting dalam penerapan kepedulian. Kepedulian lebih mendasarkan pada unsur emosi ketimbang unsur rasionalitas. Sudah paham kan mengenai moral? Sekarang kita ulas mengenai etika lebih detail. Dalam kehidupan bermasyarakat ada 2 etika yang berlaku, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif menilai baik buruknya tindakan seseorang berdasarkan penalaran logis. Sementara etika normatif menilai baik buruk tindakan seseorang berdasarkan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dalam etika deskriptif contohnya, berbohong dapat saja dibenarkan jika bertujuan untuk membela kebenaran. Sementara dalam etika normatif, berbohong apapun tujuannya adalah suatu kesalahan.
Masih ingat kan bagaimana Kapten Ri membohongi Badan Keamanan demi melindungi Yun Seri? Itu adalah contoh etika deskriptif. Karena Kapten Ri tidak percaya bahwa Badan Keamanan akan melakukan tugasnya sesuai aturan. Sementara dalam konteks etika normatif, Badan Keamanan menilai tindakan Kapten Ri adalah kesalahan karena melanggar norma. Apa? Ada yang tidak tahu Kapten Ri? Oke, saya berikan contoh lain. Wajar bagi pria memiliki rambut gondrong adalah contoh etika deskriptif. Namun, ketika pria tersebut merupakan pelajar di sekolah yang melarang pria berambut gondrong, maka menurut etika normatif, pria dimaksud melakukan kesalahan. Sudah terbayangkan bahwa etika itu bisa berbeda, tergantung dengan situasi atau kondisinya. Di masyarakat, gondrong bisa diterima, namun tidak demikian di sekolah. Etika dan etiket. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan mengenai perbedaan etika dan etiket. Apa sih perbedaannya? Istilah etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiket, yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila akan mengadakan pesta. Oleh karena itu, etiket juga sering disebut tata krama, yaitu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Berbeda dengan etika yang tetap berlaku meskipun tidak dilihat oleh orang lain, etiket hanya berlaku ketika ada orang lain yang menyaksikannya. Buang angin dan bersendawa adalah contoh pelanggaran etiket ketika dilakukan di hadapan orang lain. Namun, bukan merupakan pelanggaran etiket jika dilakukan tidak di hadapan orang lain. Etiket merupakan tata krama atau sopan santun yang menyangkut sikap lahiriah. Memberi salam, tampil rapi, bicara jelas dan tegas adalah contoh etiket dalam presentasi. Nilai dan norma. Nilai berbeda dengan norma. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku, sedangkan norma adalah aturan yang dibuat untuk melaksanakan nilai tersebut. Nilai bersifat implisit atau tersirat, sedangkan norma pada umumnya tertulis. Contohnya adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan yang diatur dalam norma. Nilai-nilai Kemenkeu yang terdiri dari integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan menjadi dasar dan pondasi bagi institusi Kementerian Keuangan, bagi pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdi, bekerja, dan bersikap yang nilai-nilai tersebut diyakini dapat mendukung peningkatan kinerja institusi Kementerian Keuangan. Nah, dengan contoh ini terlihat jelas perbedaan antara nilai dan aturan itu sendiri. Sekian materi hari ini dan mari kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Selamat pagi, salam sehat, dan terima kasih.